Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M dalam setiap aktivitas yang kalian lakukan. 3M tersebut apa? Yang pertama yaitu memakai masker jika terpaksa keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal dengan video terbaru dari For Good Sejang. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa bisa memperlancar pembelajaran kita saat ini dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan segera memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silahkan anak-anak bisa mempersiapkan buku pendamping kelas 1 dan alat tulisnya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 4, bersih itu sehat, pelajaran kedua, tata cara bersuci, dan pelajaran ketiga, hidup bersih. Sebelum memasuki ke materi, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu melakukan bersuci sebelum ibadah. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku hidup bersih dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersih pakaian. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersih barang-barang. Tujuan yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersih tempat. Tujuan pembelajaran yang keenam, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara mandi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang ketujuh, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara istinja dengan benar. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki ke materi. Yang pertama yaitu materi pelajaran kedua, yaitu tata cara bersuci. Bersuci itu ada 4. Coba perhatikan penjelasan di samping. Ya, pada gambar di samping itu ada gambar anak lagi mandi. Mandi berarti mengalirkan air ke seluruh badan. Mandi bertujuan untuk menghilangkan kotoran pada tubuh kita. Mandi minimal 2 kali dalam sehari, yaitu waktunya setiap pagi hari dan sore hari. Dengan mandi, tubuh kita akan terjaga kebersihannya. Tata cara bersuci yang kedua yaitu ada istinja. Istinja yaitu bersuci dari najis. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan air atau batu yang suci. Istinja harus dilakukan dengan sempurna dan istinja juga menjauhkan dari penyakit. Sekarang Bu Guru tanya,
Kalau istinja, biasanya kalian lakukan di kamar mandi. Pertanyaannya, apakah kalian sudah menghafal doa mau masuk kamar mandi? Baiklah anak-anak, bagi kalian yang belum hafal, mari kita akan membaca doa kamar mandi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, bisa kalian ulang di rumah dan kalian bisa minta tolong ayah atau bunda untuk menghafalkan doa masuk kamar mandi. Tata cara yang ketiga, tata cara bersuci yang ketiga yaitu dengan wudu. Wudu artinya bersih dan indah. Dalam wudu kita membersihkan anggota wudu. Tujuannya adalah menghilangkan hadas kecil dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Wudu itu kita lakukan sebelum kita sholat, sebelum kita membaca Al-Quran juga harus wudu. Coba Bu Guru tanya, sudahkah kalian hafal niat wudu? Iya, di samping ada niat wudu. Bagi yang belum hafal, silahkan kalian hafalkan di rumah. Tetapi sebelumnya, mari kita membaca bersama-sama niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bu Guru harap bagi anak-anak yang belum hafal niat wudu, segera kalian hafalkan ya, karena setiap hari kalian pasti melakukan wudu sebelum kalian sholat maupun sebelum kalian membaca Al-Quran. Nah, setelah kalian mengetahui niat wudu, sekarang Bu Guru tanya, urutan wudu itu apa saja? Iya, biar kalian cepat hafal urutan wudu, Bu Guru akan mengajari kalian melalui tepuk wudu. Coba, bagi yang sudah hafal bisa kalian tirukan, bagi yang belum hafal silahkan kalian perhatikan. Tepuk wudu, baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Yang terakhir cuci kaki lalu doa. Ya, itu tepuk wudu. Bisa kalian praktekkan di rumah sambil menghafalkan urutan wudu ya anak-anak ya. Selanjutnya, tata cara bersuci yang keempat yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan debu. Tayamum dilakukan saat tidak ada air. Debu untuk tayamum harus bersih dan suci. Selanjutnya, tayamum hanya dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu yang pertama, jika sakit dan tidak boleh terkena air. Yang kedua, dalam perjalanan dan tidak menemukan air. Yang ketiga, tidak ditemukan air atau jumlah air terlalu sedikit dan air hanya cukup untuk diminum. Dan yang keempat, apabila air sangat dingin dan tidak ada cara untuk menghangatkan air. Baiklah anak-anak, kalau kita tadi sudah belajar pelajaran kedua tentang tata cara bersuci, selanjutnya kita akan belajar pelajaran ketiga, yaitu hidup bersih. Islam sangat cinta kebersihan. Apa saja yang perlu dijaga kebersihannya? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan badan. Sekarang Bu Guru tanya, pada pukul berapa kalian bangun tidur? Terus setelah kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Coba perhatikan materi di samping. Anak-anak, anak Islam harus bangun pagi karena mempunyai kewajiban sholat subuh. Setelah bangun, teruslah mandi. Mandi pakai sabun agar rambut kita bersih dan wangi. Kita juga harus memakai sampo. Kita juga harus
membersihkan atau menjaga kesehatan gigi. Menjaganya dengan rutin menggosok gigi dengan pasta gigi agar gigi kita putih dan bersih dan tidak berlubang dan terhindar dari sakit gigi. Selain itu, kuku juga harus dijaga kebersihannya. Kuku yang panjang merupakan tempat kuman dan kuman di kuku dapat tertelan saat kita makan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan kuku dan kuku yang sudah panjang harus dipotong agar bersih. Kuku yang bersih bebas dari kuman. Tubuh yang bebas dari kuman adalah tubuh yang sehat. Baiklah, untuk menjaga kebersihan yang kedua, yaitu kita harus menjaga kebersihan pakaian. Pakaian harus bersih. Agar badan tidak gatal, pakaian sebaiknya dicuci setiap hari. Pakaian yang kotor harus segera dicuci dan setelah kering disetrika supaya rapi dan kumannya menjadi mati. Yang ketiga yaitu kebersihan tempat sholat. Tempat sholat harus kita jaga kebersihannya, tidak boleh ada najis. Jika ada najis, maka sholat kita menjadi tidak sah. Tempat sholat harus dijaga kebersihannya setiap hari. Lantai yang kotor harus disapu dan sajadah yang kotor haruslah segera dicuci. Kebersihan yang keempat yang harus kita jaga yaitu kebersihan rumah. Coba Bu Guru tanya, di mana kalian tinggal? Iya, pasti jawabannya kita tinggal di rumah bersama keluarga. Rumah harus dijaga kebersihannya. Halaman rumah harus dibersihkan dari sampah. Ruangan dalam rumah juga harus dijaga kebersihannya. Rumah yang kotor menjadi sumber penyakit. Rumah yang bersih pastinya akan nyaman untuk ditempati. Oleh karena itu, rajinlah menjaga kebersihan rumah dan ciptakanlah kebersihan dan keindahan di rumah. Yang kelima, kebersihan yang harus kita jaga yaitu kebersihan sekolah. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Kebersihan sekolah harus dijaga bersama-sama. Sekolah yang bersih akan terasa nyaman untuk belajar. Untuk menjaga kebersihan sekolah, ada tugas piket. Petugas piket membersihkan dan merapikan kelas. Ruangan kelas akan menjadi bersih dan terasa nyaman. Kita dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan akan mengotori sekolah dan membuang sampah itu harus di tempat sampah. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi bab 4 sudah selesai. Bu Guru harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, jagalah kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Kebersihan diri bisa kita lakukan dengan mandi minimal 2 kali dalam sehari. Mandi selain membuat kita menjadi lebih segar, juga bisa menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel pada tubuh kita setelah seharian beraktivitas. Kesimpulan yang kedua, apabila kita habis buang air kecil maupun buang air besar, maka jangan lupa untuk selalu bersuci menggunakan air. Apabila tidak ada air, maka bisa diganti dengan menggunakan batu atau tisu. Kesimpulan yang ketiga, jika kita akan sholat atau membaca Al-Quran, maka seharusnya kita wudhu terlebih dahulu. Karena tujuan wudhu adalah menghilangkan hadas kecil. Kesimpulan yang keempat, apabila tidak ada air atau karena sebab tertentu, wudhu bisa diganti dengan tayamum. Dan kesimpulan yang kelima,
Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan yaitu diantaranya mandi menggunakan sabun, menggosok gigi menggunakan pasta gigi, mencuci pakaian yang kotor, memotong kuku yang panjang, membersihkan tempat sholat, membersihkan rumah, dan membersihkan sekolah. Baiklah anak-anak, semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat. Tetaplah semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Dan tetaplah jaga kesehatan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.